Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat selalu? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sejarah Islam, sejarah kenabian, atau yang biasa kita sebut dengan sirah. Kalian buka pada halaman 9. Pada pertemuan yang lalu kita belajar di pelajaran pertama, yaitu dakwah secara Syria, secara diam-diam. Akan tapi pada pelajaran kedua ini kita akan mempelajari awal perintah dakwah jahriyah. Apa itu jahriyah? Misalkan ada orang bertanya, maka jahriyah adalah terang-terangan. Dakwah apa? Seperti bagaimana yang sudah kita ketahui di pertemuan yang lalu, dakwah adalah mengajak orang. Apa ayat pertama kali yang turun ketika Allah SWT memerintahkan untuk Nabi berdakwah secara jahriyah? Yaitu ayat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Artinya bisa kalian lihat pada halaman 9. Itu merupakan perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah secara jahriyah, terang-terangan. Kepada siapa? Yaitu kepada keluarga yang terdekat dulu. Siapa keluarga yang terdekat? Yaitu Bani Hashim. Maka Nabi mengajak Bani Hashim untuk mengetahui Islam. Bani Hashim itu yang mempunyai arti keluarga Hashim. Hashim merupakan paman kakek Nabi. Paman atau kakek, tapi yang benar adalah kakek Nabi. Jangan sampai salah. Bani Muthalib juga termasuk dari kakek Nabi, disandera kepada nama kakek Nabi yang bernama Abdul Muthalib. Maka disebut keluarganya yaitu Bani Muthalib. Ini digarisbawahi. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan surat wahyu yang ada di surat Asy-Syu'ara ayat 214, Rasulullah SAW dakwah secara jahriyah. Akan tapi di waktu beliau itu mengajak keluarganya untuk berdakwah secara untuk mengenal Islam, maka Abu Lahab sebagai paman Nabi itu mengancam dan mengganggu Nabi. Di waktu itu pula turun ayat kedua yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara jahriyah, yaitu dapat di surat Al-Hijr ayat 94. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Artinya bisa kalian lihat pada halaman 10. Ini merupakan perintah Allah SWT kepada Nabi agar dakwah Nabi dilakukan secara jahriyah. Jadi ada dua ayat, ada dua surat yang memerintahkan Nabi untuk dakwah secara jahriyah. Ayat pertama yaitu di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 ini. Kemudian di surat yang kedua yaitu di Al-Hijr ayat 94. Jadi ada dua surat. Akan tetapi di waktu beliau Nabi Muhammad SAW berpidato atau pas waktu mengajak keluarganya untuk masuk Islam, ada Abu Lahab yang mengganggu beliau. Sampai-sampai Abu Lahab ini mengancam dan hampir tiap hari mengganggu Nabi ketika beliau melakukan ibadah kepada Allah SWT. Akan tetapi Abu Thalib sebagai paman beliau
yaitu amalnya Nabi Muhammad SAW, ini berbeda dengan Abu Lahab. Abu Thalib bukan mengganggu Nabi, akan tetapi melindungi Nabi, baik dari harta dan kekuatan yang beliau miliki. Ketika orang-orang Quraisy ini, ketika kaum musyrik Quraisy mengganggu Nabi dan mengancam Nabi, Rasulullah SAW mengatakan kepada pamannya, wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan Islam, maka aku tidak akan meninggalkannya hingga sampai Allah SWT memenangkannya atau membinasakanku. Ini menjadi cerita atau perkataan yang fenomenal di dalam sejarah kita, sejarah Islam. Misalkan ditanya berapa tahun Nabi berdakwah di Mekah secara jahriyah, dakwah Nabi secara jahriyah terang-terang itu ada 10 tahun, ini digarisbawahi dan diingat-ingat. Baik, sekian dari saya untuk menerangkan tentang dakwah Nabi secara jahriyah. Setelah kalian mendengarkan apa yang tadi sudah diceritakan, maka sekarang kalian mengerjakan soal latihan yang ada di halaman 14. Nanti difoto, ini menjadi tugas, difoto dan dikerjakan pastinya, dan foto lalu dimasukkan, dikirim ke Google Classroom. Halaman berapa saja yang menjadi tugas kalian untuk dikerjakan di rumah, yaitu ada di halaman 14 dan 15. Ini yang saya garisi. A, B, dan C. Soal latihan A, B, dan C. Untuk C, saya rasa tidak perlu. Yang C saya rasa tidak perlu, karena ini merupakan hafalan. Jadi yang perlu dikumpulkan di Google Classroom adalah soal latihan yang A dan B. Untuk yang C, saya wajibkan tiap murid untuk menghafalkannya dan tidak perlu dikumpulkan di Google Classroom, akan tapi akan saya tanyakan di waktu selanjutnya, di waktu pelajaran selanjutnya, apakah sudah hafal atau belum, yaitu di surat Asy-Syu'ara, Al-Hijr, dan Al-Lahab, sebagaimana bisa kalian lihat di halaman 15. Mungkin sekian dari saya. Ihdinas shiratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.